keempat pemain Real Madrid mengejutkan Mourinho dalam debutnya. Real Madrid mengakhiri masa persiapan untuk musim baru setelah kemenangan atas Schalke dengan skor 3 gol tanpa balas, dan kini sudah mulai memikirkan awal perjalanan di La Liga, yang akan menghadapi Espanyol pada Sabtu mendatang. Los Blancos meninggalkan masa persiapan musim yang tak diwarnai rasa kekalahan, sementara kesan-kesan awal yang didapat pelatih Jose Mourinho tak bisa lebih optimistis dan positif lagi. Terlebih karena sang pelatih baru bisa mengandalkan seluruh elemen timnya beberapa hari terakhir, mulai dari pemain seperti Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Marc Cucurella, dan Jude Bellingham. Dari semua pemain tersebut, Mourinho bahkan ingin menegaskan secara terbuka sejauh mana komitmen mereka terhadap tim. Pelatih asal Portugal itu mengatakan dalam pernyataan kepada saluran Real Madrid, "Saya senang dengan mereka yang datang terlambat. Tidak mudah untuk langsung masuk ke level intensitas tinggi seperti yang kami jalani. Dan tidak mudah bagi mereka untuk menjalani sesi latihan ganda pagi dan sore, karena mereka berlatih di pagi hari bersama tim, dan pada sore hari bersama kelompok kecil yang baru saja datang." Pesan yang sama juga disampaikan Mourinho di dalam klub, di mana ia sangat mengagumi profesionalisme seluruh pemain dan tingginya tingkat tanggung jawab yang mereka miliki, khususnya 4 pemain yang meninggalkan kesan kuat padanya sejak saat pertama. Setelah ia melihat mereka menjalani menit-menit awal mereka. Kasus keempat pemain Mbappe, Courtois, Cucurella, dan Bellingham memiliki arti khusus, karena mereka semua tiba di Valdebebas sebelum jadwal yang ditentukan untuk bergabung dengan tim, di mana mereka memangkas masa liburan dan kembali lebih awal. Sempat diincar Real Madrid, Barcelona akhirnya datangkan Rodri. Barcelona merampungkan kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Manchester City asal Spanyol, Rodri. Transfer tersebut membuat Rodri lebih dekat bergabung dengan Barcelona setelah sebelumnya sempat menjadi incaran Real Madrid. Rodri ke Barcelona. Kesepakatan telah dicapai untuk kepindahan gelandang asal Spanyol itu dari Manchester City ke Barcelona, tulis jurnalis Italia Fabrizio Romano melalui akun resminya di Twitter, Minggu, 16 Agustus 2026. Masa depan Rodri sebelumnya sempat menjadi sorotan setelah dia membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 sekaligus meraih penghargaan pemain terbaik. Real Madrid dan Barcelona kemudian bersaing untuk mendapatkan gelandang Manchester City tersebut. Real Madrid awalnya disebut menjadi klub yang paling dekat untuk mendapatkan Rodri. Namun, situasi berubah dalam beberapa hari terakhir setelah Barcelona mengintensifkan upaya untuk merampungkan transfer. Romano menyebut Manchester City telah menyetujui tawaran terakhir yang diajukan Barcelona. Tawaran tersebut disebut mencapai 70 juta euro berdasarkan sejumlah laporan media. Semua telah beres untuk pemain yang sebelumnya meraih Ballon d'Or itu. Manchester City telah memberikan lampu hijau untuk tawaran terakhir yang diajukan Barcelona, kata Romano. Rodri akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Barcelona pada pekan mendatang, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2030, lanjut Romano. Rodri masih memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya bersama Manchester City. Dia absen saat Manchester City menghadapi Arsenal di Community Shield Inggris yang berakhir dengan kekalahan 0-3. Real Madrid kembali incar gelandang AS Alkmaar Kees Smit, harga 60 juta euro. Real Madrid dilaporkan kembali memantau gelandang muda AS Alkmaar, Kees Smit, setelah namanya masuk dalam daftar incaran Los Blancos. Pemain Belanda berusia 20 tahun itu disebut-sebut tengah mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Eredivisie guna mengembangkan karirnya ke level lebih tinggi. Menurut laporan dari media Spanyol AS, Smit yang dikelola oleh agen super Jorge Mendes kembali masuk dalam radar Madrid. Klub-klub besar lain seperti Barcelona dan Atletico Madrid juga disebut tertarik pada pemain yang pernah dinobatkan sebagai MVP kejuaraan Eropa U19 itu. AS Alkmaar dikabarkan telah membandrol Smit dengan harga sekitar 60 juta euro. Meskipun angka tersebut terbilang tinggi untuk pemain seusianya, nilai ini dinilai masih di bawah harga yang dibanderol untuk gelandang muda lain di pasaran. Smit sendiri dikabarkan lebih memilih pindah ke La Liga daripada ke Premier League. Ketertarikan 3 klub teratas Spanyol ini muncul setelah penampilan gemilang Smit bersama AS Alkmaar, di mana ia menarik perhatian berkat kemampuan teknisnya, kepiawaian dalam membangun serangan, serta kemampuannya mengendalikan tempo pertandingan. Gelandang bertinggi 185 cm ini juga telah mencatatkan 58 penampilan di Eredivisie dengan torehan 4 gol dan 7 assist. Meskipun namanya kembali mencuat, Real Madrid dikabarkan belum bergerak secara konkret untuk merekrut Smit. Klub asuhan Jose Mourinho itu disebut masih menganggap skuad mereka sudah lengkap dan hanya akan bergerak jika ada pemain yang meninggalkan tim terlebih dahulu. Di sisi lain, Smit sendiri dikabarkan tidak terburu-buru untuk meninggalkan AS Alkmaar.
Pemain yang masih terikat kontrak hingga 2028 itu mungkin akan bertahan satu musim lagi di Belanda untuk terus mendapatkan menit bermain reguler sebelum mempertimbangkan kepindahan pada 2027. Posisi Trent Alexander-Arnold di Real Madrid terancam, Dumfries mulai jadi pilihan Mourinho. Posisi Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan utama Real Madrid mulai mendapat tekanan setelah Denzel Dumfries menunjukkan performa meyakinkan dalam rangkaian pramusim di bawah arahan Jose Mourinho. Persaingan tersebut muncul setelah Real Madrid mendatangkan Dumfries dari Inter Milan dengan mengaktifkan klausul pelepasan senilai sekitar 20 juta euro dan mengikat bek asal Belanda itu hingga 30 Juni 2030. Seperti diumumkan secara resmi klub pada 5 Juli 2026. Dumfries semula diperkirakan menjadi pelapis Alexander-Arnold. Tetapi sejumlah eksperimen Mourinho menunjukkan bahwa pemain berusia 30 tahun itu memiliki peluang serius untuk merebut posisi utama. Media Spanyol melaporkan Dumfries menjadi starter dalam 2 pertandingan awalnya bersama Real Madrid dan mulai menggeser Alexander-Arnold dalam persaingan posisi bek kanan. Dalam laga pramusim melawan Fiorentina, Mourinho bahkan memainkan Alexander-Arnold dan Dumfries secara bersamaan dengan peran berbeda, sebelum kembali mengubah komposisi pada pertandingan berikutnya. Saat menghadapi Ferencvaros, Dumfries dipercaya tampil sejak awal sebagai bek kanan, sedangkan Alexander-Arnold baru mendapat kesempatan bermain setelah turun dari bangku cadangan. Eksperimen kembali berlanjut ketika Real Madrid menghadapi Deportivo, dengan Dumfries menjadi starter dan Alexander-Arnold tidak masuk susunan awal karena masih menjalani pemulihan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa Mourinho tidak memandang Dumfries sekadar sebagai pemain rotasi, melainkan opsi yang bisa digunakan sejak menit pertama sesuai kebutuhan pertandingan. Kehadiran Dumfries memang langsung membuat persaingan di sektor kanan semakin terbuka karena karakter keduanya berbeda. Alexander-Arnold dikenal memiliki kemampuan distribusi bola dan umpan progresif yang kuat, sedangkan Dumfries menawarkan kekuatan fisik, kecepatan, kemampuan bertahan, serta agresivitas ketika membantu serangan. Jose Mourinho membangun kembali Real Madrid. Pelatih Jose Mourinho menjadikan Jude Bellingham sebagai pusat dari kampanye pembangunan kembali Real Madrid, berupaya menghubungkan bintang Inggris itu dengan Vinicius dan Kylian Mbappe. Real Madrid memulai kampanye pembangunan kembali di bawah manajer Jose Mourinho dengan tujuan utama mengembalikan status mereka sebagai raja sepak bola Eropa. Dalam proyek baru ini, Jude Bellingham diharapkan menjadi figur sentral dan memikul tanggung jawab sebagai pemimpin saat ia memasuki musim keempatnya di Santiago Bernabeu. Bellingham akan menjadi figur kunci dalam rencana pembangunan kembali Real Madrid. Di musim pertamanya di Spanyol, gelandang Inggris ini memberikan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 23 gol dan 13 assist, penampilan eksplosif Bellingham di paruh pertama musim, dikombinasikan dengan Vinicius Junior dan Toni Kroos, membawa Real Madrid meraih gelar ganda La Liga dan Liga Champions. Tugas paling mendesak Jose Mourinho saat ini adalah membangun sistem taktik optimal yang akan mengeluarkan potensi penuh Bellingham. Dengan kebugaran fisik yang melimpah, kemampuan berlari, dan kebiasaan cerdas dalam menembus area penalti di sepertiga akhir lapangan, gelandang Inggris ini membutuhkan ruang yang cukup untuk memaksimalkan kemampuannya. Mourinho perlu menciptakan sistem pendukung yang efektif untuk Bellingham. Selain itu, ahli strategi Portugal itu harus menemukan solusi untuk trio penyerang Bellingham, Vinicius, dan Kylian Mbappe. Hubungan antara ketiga bintang top ini telah berbulan-bulan tanpa mencapai harmoni dan pemahaman yang diperlukan, yang menyebabkan serangan yang tidak terkoordinasi. Berbicara di Real Madrid TV, gelandang Inggris itu menyatakan, "Impian saya adalah bekerja dengan pelatih seperti Mourinho. Saya merasa telah lebih dewasa, mendapatkan lebih banyak pengalaman, dan memiliki perasaan yang sangat baik untuk musim ini." Tekad Bellingham, dipadukan dengan kehebatan taktik Mourinho, membawa harapan besar bagi para penggemar Real Madrid. Mengaktifkan kembali performa terbaik Jude Bellingham tidak hanya membantu sang gelandang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka siklus kesuksesan baru bagi Real Madrid. Juventus bidik ke kiper Real Madrid, Andriy Lunin. Juventus mengalihkan perhatian kepada Andriy Lunin dari Real Madrid setelah mengalami kesulitan dalam upaya mendapatkan Zion Suzuki. Klub raksasa Italia itu disebut mulai menjajaki kemungkinan mendatangkan kiper asal Ukraina tersebut dengan status pinjaman. Juventus memang sedang mencari penjaga gawang baru untuk memperkuat skuad musim depan. Lunin menjadi salah satu penjaga gawang yang mengikuti persiapan pramusim Real Madrid. Dia menjalani agenda tim sebelum Thibaut Courtois kembali ke pusat latihan Valdebebas. Pada usia 27 tahun,
Lunin masih berada dalam periode penting dalam karirnya. Dia tetap memiliki daya tarik bagi sejumlah klub besar Eropa meski selama ini harus bersaing dengan Courtois untuk mendapatkan tempat utama. Juventus melihat Lunin sebagai opsi menarik karena pengalaman sang pemain bersama klub sebesar Real Madrid. Laporan dari Italia menyebut kiper timnas Ukraina itu bisa menjadi pilihan jika Suzuki akhirnya bergabung dengan PSG. Meski begitu, belum ada informasi mengenai nilai penawaran yang akan diajukan Juventus kepada Real Madrid. Selain itu, belum diketahui apakah Los Blancos bersedia membuka pembicaraan terkait kemungkinan peminjaman.